Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bertatap maya pada kesempatan ini untuk mempresentasikan hasil dari studi kelayakan bisnis yang kami lakukan dalam rangka untuk pendirian usaha kopi HTS. Ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Ega Winifah, yang kedua ada Ilham Ramadan yaitu saya sendiri, yang ketiga ada Mutiara Salsabila Suherman, yang keempat ada Rizky Nurjaman. Next. Latar belakang penelitian. Kopi sebagai salah satu minuman paling populer di dunia, memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Fenomena minum kopi tidak hanya mencakup kebiasaan individu, tapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas di dalam masyarakat. Nah, di Indonesia sendiri, kegemaran terhadap kopi semakin meningkat seiring dengan berkembangnya budaya kopi dan munculnya minat yang lebih besar terhadap kopi berkualitas tinggi. Nah, hal ini bisa kita lihat seiring dengan banyaknya pertumbuhan kopi shop di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Banyak sekali kopi shop baru. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa minat masyarakat di Indonesia, khususnya Kota Bandung, terhadap kopi itu sangat tinggi. Nah, artinya kopi ini merupakan komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan. Nah, fenomena ini juga didorong oleh sejumlah faktor, termasuk globalisasi, perubahan gaya hidup, dan peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kualitas produk. Nah, ini mungkin globalisasi dan juga perubahan gaya hidup juga sangat berpengaruh, terutama perkembangan media sosial di mana banyak sekali sering bermunculan di beranda sosial media saya tempat-tempat kopi baru yang menawarkan nuansa-nuansa yang menarik. Jadi coffee shop ini tidak hanya menawarkan kopi, tetapi juga menawarkan nilai lebih yaitu berupa estetika pada tempat mereka. Nah, ini juga ada peningkatan kesadaran akan kesehatan dan kualitas produk. Nah, artinya kopi juga memiliki dampak atau manfaat yang baik bagi kesehatan apabila kopi tersebut memiliki kualitas yang baik dan juga dikonsumsi dengan cara yang benar. Nah, di dalam konteks ini kopi HTS hadir sebagai salah satu pemain yang berkomitmen untuk memberikan pengalaman minum kopi yang unik dan memuaskan bagi pelanggan mereka. Next. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan membahas 4 aspek. Yang pertama adalah aspek pemasaran. Aspek ini meliputi rencana dan strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh Kopi HTS yang akan kami dirikan. Yang kedua adalah aspek manajemen operasional. Aspek ini meliputi prosedur dan pengelolaan produk pada Kopi HTS. Ketiga adalah aspek manajemen bisnis dan juga sumber daya manusia. Aspek ini meliputi manajemen bisnis dan juga pengelolaan sumber daya manusia pada Kopi HTS. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Nah, aspek ini meliputi sumber daya dan pengelolaan dana di Kopi HTS. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan dari kelayakan bisnis. Untuk maksud dari studi kelayakan bisnis ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis pada semester 6 di Universitas Teknologi Digital. Akhirnya di sini kami dari kelompok 1 membuat usaha yang bernama Kopi HTS. Nah, Kopi HTS ini terletak di Kampung Tapos, RT 03 RW 01, Desa Sirnaraja, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Dan adapun untuk tujuan dari studi kelayakan bisnis itu sendiri adalah untuk mengevaluasi dan menilai aspek-aspek yang terdapat di dalam perusahaan. Dan juga untuk mengukur, mengetahui mengenai layak atau tidaknya eksistensi perusahaan tentang usaha yang dilakukan berdasarkan aspek-aspek yang terkait.
Selanjutnya adalah kegunaan atau manfaat dari studi kelayakan bisnis. Gitu. Yang pertama adalah bagi penulis. Ya. Jelas studi kelayakan bisnis ini memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi penulis adalah meningkatkan keterampilan penulis dalam mempelajari subjek yang dibahas dan mencapai tujuan penulisan. Penelitian ini yang menjadi sarana penilaian secara akademik dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penelitian studi kelayakan bisnis pada kopi HTS bagi dunia pendidikan dan manfaat yang kedua adalah bagi perusahaan. Studi kelayakan bisnis akan memberikan pandangan yang lebih jelas kepada perusahaan, seperti Kopi HTS, tentang potensi, keberhasilan, dan resiko bisnis yang dihadapinya. Ini membantu perusahaan membuat keputusan strategis yang lebih terinformasi terkait dengan investasi, pengembangan produk, dan juga ekspansi pasar, serta manajemen risiko. Ketiga adalah manfaat bagi pihak lain. Studi kelayakan bisnis juga memberikan manfaat bagi pihak lain yang terlibat atau terpengaruh oleh keberadaan operasi perusahaan seperti Kopi HTS misalnya. Bagi pemasok, distributor, dan mitra lainnya, studi kelayakan bisnis membantu mereka memahami potensi kerjasama bisnis dengan perusahaan tersebut dan mengevaluasi kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang selanjutnya adalah lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian, itu kami lakukan secara langsung di tempat usaha kami, yaitu kantor Kopi HTS atau tempat produksi Kopi HTS yang terletak di Jalan Kenangasari, Irna Raja, Gang Mekar Mandiri, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, dengan kode pos 40558. Selanjutnya adalah untuk waktu penelitian. Di sini kami memakan waktu 3 bulan. Di bulan Maret kami melakukan 3 kegiatan, yaitu survei lapangan, pengumpulan data, dan pengolahan. Di bulan April kami melanjutkan mengolah data yang kami peroleh di bulan Maret, dan di bulan Juni juga kami masih melakukan pengolahan data, dilanjut dengan melakukan penyusunan dan pengumpulan data. Yang selanjutnya yaitu ada bab 2, pengumpulan data yang kami peroleh dari perusahaan benchmark yang kami pilih, yaitu Cikopi Mang Eko. Cikopi Mang Eko hadir sebagai perwujudan dedikasi dan kecintaan terhadap kopi. Didirikan pada tahun 2016 oleh Mang Eko, seorang maestro kopi dengan pengalaman selama 20 tahun. Cikopi Mang Eko menjelma menjadi UMKM yang tak hanya memasuk kopi pilihan, namun juga meraciknya dengan penuh ketelitian dan menghasilkan cita rasa kopi yang memikat. Nama Cikopi Mang Eko itu sendiri merupakan cerminan dari filosofi usaha ini. Ci yang berarti air, melambangkan elemen penting dalam proses pengolahan kopi. Kopi yaitu kata yang tak perlu diragukan lagi menjadi inti dari bisnis ini, dan Mang Eko adalah nama sang pemilik yang ingin menghadirkan sentuhan personal dan mudah diingat. Yang selanjutnya, lebih dari sekedar supplier kopi, Cikopi Mang Eko juga berperan sebagai coffee roaster. Berbeda dengan banyak roaster yang mempre-roasting kopi dalam jumlah besar, Cikopi Mang Eko memilih untuk meracik kopi secara langsung ketika ada pesanan. Yang selanjutnya ada aspek pemasaran dari Cikopi Mang Eko. Menurut Arianto, dalam Arianto tahun 2023, pemasaran adalah sebuah proses manajerial yang mengakibatkan individu atau kelompok yang ingin mendapatkan apa yang mereka butuhkan atau inginkan, yaitu dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang mempunyai nilai kepada pihak lain. Yang pertama yaitu ada analisis pemasaran dari Cikopi Mang Eko. Cikopi Mang Eko dapat memasarkan produknya dengan melakukan pendekatan melalui konten yang menarik dan edukatif di sosial media, dan melakukan pendekatan ke berbagai iklan dan komunitas kopi yang ada di Kota Bandung untuk mencapai target pasar mereka serta untuk membangun citra merek yang kuat. Yang selanjutnya yaitu ada komponen strategi pemasarannya. Komponen strategi pemasarannya itu sendiri terdiri dari berbagai aspek berikut, yaitu segmentasi yang termasuk geografis, demografis, psikografis, dan perilaku,
Yang selanjutnya ada targeting, yang dimana di dalamnya terdapat konsentrasi dan spesialisasi, dan positioning, yaitu ada penempatan. Yang ketiga yaitu ada komponen taktik pemasaran. Komponen taktik pemasarannya tersendiri yaitu terdiri dari differentiation atau cara yang sangat efektif dalam menciptakan sebuah produk baru, dan juga ada marketing mix 4P yaitu produk, price, place, dan juga promotion. Yang keempat, komponen value-nya yaitu terdiri dari aspek brand atau merek dan juga service atau pelayanan. Yang selanjutnya yaitu yang pertama, komponen strategi pemasaran Cikopi Memang Eko, yang dimana yang pertama di sini ada segmentation. UMKM Cikopi Memang Eko memiliki segmentasi geografis, yakni dengan membagi-bagi pasar berdasarkan wilayah kabupaten yang ada di Jawa Barat. Yang selanjutnya yaitu ada positioning, yang dimana UMKM Cikopi Memang Eko memposisikan produknya sebagai produsen dengan memproduksi kopi roasting yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, membangun brand Cikopi Memang Eko sebagai kopi lokal berkualitas tinggi dengan cita rasa khas Indonesia. Yang selanjutnya ada targeting. Ada 5 pola dalam menyeleksi pasar sasaran yang dilakukan oleh Cikopi Memang Eko. Antara lain, yang pertama yaitu konsentrasi kafe. UMKM Cikopi Memang Eko hanya mengkonsentrasikan pasarnya pada satu segmen saja. Yang kedua yaitu ada spesialisasi selektif, yang dimana UMKM Cikopi Memang Eko ini memilih sejumlah segmen dari sekian banyak segmen yang sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu ada spesialisasi pasar. UMKM Cikopi Memang Eko ini menyediakan berbagai macam produk untuk satu kelompok pasar saja. Yang keempat yaitu ada spesialisasi produk, yang dimana UMKM Cikopi Memang Eko mengkonsentrasikan pada satu produk tertentu yang dibutuhkan oleh konsumennya. Yang kelima yaitu peliputan keseluruhan, yang dimana UMKM Cikopi Memang Eko ini berusaha menyediakan semua produk untuk semua kelompok segmen tertentu. Yang selanjutnya yaitu ada komponen taktik pemasaran dari Cikopi Memang Eko. Yang pertama ada differentiation. Produk Cikopi Memang Eko hanya menggunakan biji kopi berkualitas tinggi yang dipilih secara hati-hati untuk memastikan cita rasa yang unggul. Yang dipilih secara ini bisa menjadi faktor pembeda karena konsumen sering mengaitkan kualitas bahan baku dengan cita rasa dan pengalaman yang lebih baik. Selain itu juga, usaha kopi Mang Eko ini memberikan layanan yang ramah kepada para konsumennya. Karena layanan pelanggannya yang ramah, personal, dan juga profesional, layanan pelanggan yang unggul dapat menciptakan loyalitas dan dapat mendorong pelanggan untuk kembali membeli. Yang selanjutnya yaitu ada marketing mix 4P, yang dilakukan oleh Cikopi Mang Eko. Pengembangan produk merupakan langkah untuk mengembangkan suatu strategi pemasaran yang mengandung 4 aspek. Keempat aspek tersebut yaitu ada produk, price, place, dan promotion. Yang pertama, produk. Produk yang dihasilkan oleh UMKM Cikopi Mang Eko ini adalah berbagai macam biji kopi yang sudah di roaster, sehingga menghasilkan kopi bubuk yang nantinya akan didistribusikan kepada konsumen yang memesan. Yang selanjutnya ada price atau harga, yaitu penetapan harga produk di Cikopi Mang Eko didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan memperhatikan biaya produksi, nilai produk, target pasar, persaingan, dan juga keuntungan yang didapat. Yang selanjutnya yaitu ada place atau tempat. Cikopi Mang Eko menggunakan strategi place one stage distribution dalam memasarkan produk kopinya. Hal ini berarti bahwa kopi di roasting dan dijual langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara seperti distributor ataupun agen. Strategi place one stage distribution terbukti efektif bagi Cikopi Mang Eko itu sendiri. Produsen ke konsumen, konsumen di sini yaitu UMKM yang berjualan kopi ataupun kafe. Yang keempat yaitu ada promo, merupakan usaha kopi roaster asal Bandung memanfaatkan 3 platform media sosial utama untuk menjangkau pelanggan dan meningkatkan penjualannya melalui sosial media WhatsApp bisnis, Instagram, dan juga Tokopedia.
Yang selanjutnya yaitu ada komponen value dari Cikopi Mang Eko. Cikopi Mang Eko mempunyai merek yang sama dengan nama perusahaan, jadi Cikopi Mang Eko. Antara identitas produk dan perusahaan memiliki identitas yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada servis atau pelayanan dari Cikopi Mang Eko. Pelayanan yang dilakukan perusahaan terhadap para pelanggan yaitu dengan memberikan kepercayaan dan memberikan kualitas produk yang baik pada setiap produknya. Selain itu, jika produk yang telah dibeli mendapatkan komplain dari pelanggan ataupun terdapat kecacatan yang merupakan kesalahan dari pihak Cikopi Mang Eko, konsumen dapat mengembalikannya dengan menukarnya kepada produk yang lebih baik lagi untuk batas waktu dan kriteria kerusakan yang telah ditentukan tanpa dikenakan biaya tambahan sedikit pun. Yang selanjutnya yaitu ada aspek manajemen operasional dari Cikopi Mang Eko. Menurut Tengku dalam Evelyn dan kawan-kawan, tahun 2020, produk adalah membuat barang atau memproduksinya untuk mencukupi kebutuhan sekelompok orang. Produk ialah segala hal yang dapat dipasarkan baik produk berwujud maupun tidak berwujud, baik jasa maupun produk yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan. Berikut ini ada deskripsi dan desain produk dari Cikopi Mang Eko. Cikopi Mang Eko ini menyediakan berbagai kopi dengan berbagai varian jenis kopi yang bermacam-macam dan kemasan serta kapasitas yang beragam yang dibungkus dengan kertas food grade supaya tampilan lebih elegan. Sehingga produk ini sering dicari oleh pelanggan yaitu biasanya dari kafe atau konsumen yang menyukai kopi. Bisa dilihat di sini ada dua contoh desain produk dari Cikopi Mang Eko yang dimana di sini ada kopi dengan brand Kintamani dan juga dari brand Cikopi Mang Eko Gunung Halu. Yang selanjutnya yaitu ada pemilihan teknologi dari pembuatan Cikopi Mang Eko ini. Dalam proses produksinya, Cikopi Mang Eko masih menggunakan mesin cetak dan peralatan lainnya yang sederhana. Mesin tersebut antara lain ada mesin roasting kopi lokal yang digunakan untuk memanggang kopi. Yang kedua, mesin roasting kopi lokal yang digunakan untuk memanggang kopi juga, yaitu terus yang selanjutnya ada mesin grinding lokal, mesin grinding cup, mesin grinding lokal lagi, ada dan yang terakhir yaitu ada mesin espresso. Yang selanjutnya yaitu ada proses produksi dari Cikopi Mang Eko. Yang pertama yaitu tahap-tahap pembuatan produk yang dijalankan oleh perusahaan Cikopi Mang Eko meliputi yang pertama, pemilihan biji kopi. Proses produksi dimulai dengan pemilihan biji kopi yang berkualitas. Biji kopi biasanya dipilih berdasarkan asalnya, varietasnya, kualitas, dan juga karakteristik yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada pembersihan dan pengolahan biji kopi. Setelah biji kopi dipilih, mereka kemudian dibersihkan dari kotoran dan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Selanjutnya, biji kopi dapat diolah dengan metode pengolahan basah ataupun kering, tergantung pada preferensi dan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada pemanggangan atau roasting. Biji kopi yang telah dibersihkan dan diolah kemudian dipanggang menggunakan mesin pemanggang kopi. Proses pemanggangan ini mempengaruhi citra rasa, aroma, dan warna biji kopi yang nantinya akan dihasilkan. Yang keempat yaitu ada penggilingan atau grinding. Biji kopi yang telah dipanggang kemudian digiling menjadi bubuk kopi menggunakan mesin penggiling kopi. Pengaturan ukuran gilingannya dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan seperti untuk kopi espresso ataupun kopi filtrasi. Yang kelima yaitu ada finishing. Finishing itu sendiri meliputi yang pertama pemeriksaan hasil penggilingan, bila kopi sesuai dengan kelembutannya, dan yang ketiga yaitu pisahkan kopi yang kurang halus dengan yang halus, kemudian ukur berat kopi bubuk dan dikemas. Yang selanjutnya di sini ada lokasi dan layout dari Cikopi Mang Eko. Cikopi Mang Eko terletak di Jalan Pegangsaan No. 59 Bandung. Menurut pemilik perusahaan, pemilihan lokasi tersebut disebabkan letak yang strategis dari tempat pembelian bahan baku. Selain itu, lokasi yang secara langsung jauh dari jalan raya
yang memungkinkan jauh dari kawasan macet sehingga banyak yang tertarik untuk melakukan transaksi dengan pihak perusahaan. Berikut ini merupakan layout lokasi dari Cikopi Mang Eko. Yang selanjutnya yaitu ada aspek manajemen bisnis dan SDM dari Cikopi Mang Eko. Menurut Erli Suwandi dalam Abdul Hafiz tahun 2021 berpendapat bahwa pengertian perencanaan adalah sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dan berbagai strategi, taktik, dan operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan utama organisasi secara keseluruhan. Yang pertama yaitu di sini ada visi dari Cikopi Mang Eko. Menjadi pelopor dalam industri kopi dengan menghasilkan kopi berkualitas tinggi yang mendalam dan memuaskan lidah pelanggannya. Cikopi Mang Eko juga berkomitmen untuk menyajikan pengalaman kopi yang unik dan memperkaya kehidupan para pecinta kopi di seluruh negeri. Yang selanjutnya ada dari misi Cikopi Mang Eko, menghadirkan kopi berkualitas terbaik dengan memilih biji kopi terbaik dari berbagai belahan dunia dan memastikan proses roasting yang teliti dan terkontrol untuk menghasilkan cita rasa yang unik dan memikat. Yang kedua yaitu ada menyediakan pelayanan pelanggan yang luar biasa dengan memberikan pengalaman konsumen yang menyenangkan, ramah, dan informatif, serta menjaga komunikasi yang terbuka dan responsif dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu berkontribusi pada pembangunan komunitas petani kopi, dengan memastikan praktik pembelian yang adil dan berkelanjutan, serta memberikan pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kualitas. Dan yang keempat, yaitu mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan meminimalkan jejak karbon dan limbah, serta mendukung inisiatif konservasi dan pengelolaan sumber dan melakukan inovasi dalam proses roasting dan penyajian kopi untuk memenuhi dan melebihi harapan pusat keunggulan dalam industri kopi lokal. Berikut ini merupakan struktur organisasi Cikopi Mang Eko yang dimana Mang Eko sebagai CEO atau founder dan juga beberapa bagian yang bekerja yaitu ada bagian admin, bagian roasting, dan juga bagian packing. Yang dimana job desk-nya yang pertama yaitu CEO atau founder memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur visi dan arah strategis perusahaan. Founder Cikopi Mang Eko ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menjalankan strategi bisnis jangka panjang serta mengawasi semua operasional perusahaan. Yang kedua yaitu ada bagian admin yang bertanggung jawab untuk manajemen administrasi umum seperti pengelolaan jadwal, koordinasi pertemuan, pengelolaan komunikasi internal dan eksternal, serta pemeliharaan dokumentasi perusahaan. Bagian roasting pada usaha Cikopi Mang Eko ini bertanggung jawab atas proses roasting biji kopi yang berkualitas tinggi. Yang terakhir yaitu ada bagian packing yang dimana pada usaha Cikopi Mang Eko ini memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan dan mengemas produk kopi yang siap dijual. Yang selanjutnya yaitu ada aspek keuangan dari Cikopi Mang Eko. Di sini yang pertama yaitu sumber dana Cikopi Mang Eko itu sendiri diperoleh oleh Mang Eko dalam menjalankan proses produksinya berasal dari dana pribadi sang founder yaitu Bapak Mustar Koswara. Selain itu, Mang Eko juga memperoleh sumber perbankan. Yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan dana dari Cikopi Mang Eko. Dana yang diperoleh perusahaan tersebut digunakan untuk kebutuhan modal investasi dan juga modal kerja operasional. Modal investasi Cikopi Mang Eko itu sendiri yaitu merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktiva tetap yaitu senilai 717.834.000. Yang selanjutnya ada modal kerja operasional yang dikeluarkan oleh Cikopi Mang Eko, yang dimana mengeluarkan biaya bahan baku sebesar 700, biaya tenaga kerja langsung sebesar 735.750.000,
biaya overhead 129.455.500 dan juga biaya administrasi dan umum sebesar 690.314.000. Total modal kerja keseluruhannya itu sekitar 1.755.519.500 dengan harga jual Cikopi Mang Eko adalah sebesar 180.000 per kilogram. Baik, untuk yang bab 3 sendiri dilanjut oleh saya. Di sini ada bab 3 mengenai analisis pemasaran, analisis dan pembahasan. 3.1 mengenai aspek pemasaran. Di sini ada 4 komponen. Yang pertama ada analisis pemasaran, yang kedua komponen strategi pemasaran, yang ketiga komponen taktik pemasaran, dan yang keempat adalah komponen value. Next. Di sini mungkin ada komponen strategi pemasaran kopi HTS. Yang pertama ini ada segmentation, yang dimana kopi HTS segmentasi pasarnya adalah geografi, karena perusahaan harus mampu memprioritaskan daerah potensi untuk perluasan usahanya dan mampu membidik serta menjalin kerjasama dengan kafe atau toko dan menjalin kerjasama dengan event ataupun festival yang kemungkinan dapat membantu untuk memasarkan produksinya. Yang berikutnya ada positioning, di mana untuk positioning kopi HTS sendiri perusahaan memposisikan produknya sebagai produsen dan memproduksi bubuk kopi dengan mengedepankan kualitas, kuantitas, dan cita rasa yang konsisten serta pelayanan lainnya. Dengan demikian diharapkan dapat mempertahankan loyalitas pelanggan dan mampu menarik pelanggan baru. Berikutnya di sini ada targeting. Targeting pasar kopi HTS ini, perusahaan menetapkan pasarnya dengan mengikuti perkembangan zaman. Sasaran utama perusahaan yaitu customer yang giat pada dunia maya, yang menyukai kopi praktis yang bisa dibawa kemana saja. Dan event ataupun festival, dalam hal ini perusahaan sebaiknya dapat menambah relasi dan mempertahankan para pelanggannya yang sudah ada. Bisa di next. Berikutnya ada komponen taktik pemasaran kopi HTS. Ada di sini differentiation, yang dimana perusahaan harus memiliki produk yang berbeda dari perusahaan lain. Karena perusahaan selalu menjaga kualitas produksi karena memiliki pekerjaan yang berkompeten dan berusaha memenuhi keinginan konsumen dengan menawarkan berbagai alternatif model. Oleh karena itu, perusahaan harus terus memberikan kualitas terbaik untuk kepuasan dan loyalitas konsumen serta menjaga kepercayaan pelanggannya. Dan yang berikutnya di sini ada marketing mix 4P. Pengembangan produk merupakan langkah untuk mengembangkan suatu strategi pemasaran yang mengandung 4 aspek. Keempat aspek tersebut adalah produk, brand, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Di sini kopi HTS harus memiliki produk yang berbeda dari perusahaan lainnya, karena perusahaan selalu menjaga kualitas produk, pekerja yang berkompeten, dan berusaha untuk memenuhi keinginan konsumen dengan menawarkan berbagai alternatif model. Dan yang berikutnya ada price. Harga ditetapkan oleh kopi HTS kepada agen atau konsumen akhir adalah harga pokok ditambah persentase laba yang diinginkan sebesar 65%. Yang berikutnya ada place atau seperti tempat. Kopi HTS tidak hanya membidik pasar dengan menjual produk langsung ke konsumen akhir, termasuk kantor, swasta, dan lembaga pemerintahan, tetapi juga perlu mengembangkan distribusinya dengan bekerjasama dengan penjual bubuk kopi di acara atau festival. Dengan cara ini, kopi HTS menyediakan barangnya untuk acara dan festival. Yang berikutnya adalah promotion atau promosi. Periklanan kopi HTS dianggap berhasil karena perusahaan menggunakan media sosial dan platform untuk promosi. Media sosial dan platform ini bekerja dengan baik untuk perusahaan. Jadi next. Yang berikutnya ada komponen value. Yang pertama di sini ada brand. Kopi HTS masih menggunakan nama perusahaan sebagai merek untuk produksinya, yang dinilai kurang pas untuk mengingat perusahaan,
tersebut baru didirikan. Konsumen mempertimbangkan merek saat membeli produk, terutama ketika bahan dan desain produknya unggul di pasar nasional. Yang berikutnya ada servis layanan di sini. Pelayanan yang dilakukan perusahaan terhadap para pelanggan yang dilakukan terhadap pelanggannya, yaitu dengan memberikan kepercayaan dan memberikan kualitas produk yang baik pada setiap produknya. Selain itu, jika produk yang telah dibeli mendapatkan komplain dari pelanggan atau terdapat kecacatan yang merugikan kesalahan dari pihak perusahaan, konsumen dapat mengembalikan dengan menukarkan kepada produk yang baik untuk batas waktu dan kriteria kerusakan yang telah ditentukan tanpa dikenakan biaya tambahan atau cash. Jadi next. Yang berikutnya di sini ada aspek manajemen operasional. Untuk deskripsi dan desain produknya, Kopi HTS menyediakan berbagai kopi dengan berbagai varian jenis kopi. Robusta atau Arabica yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk produk unggul, kami menggunakan kopi wen yang berasal dari Gunung Hindia, Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat. Kami juga menyediakan kemasan berbagai kapasitas yang beragam, dibungkus dengan kertas food grade yang terbuat dari bahan yang ramah lingkungan. Hal ini bertujuan agar tampilan produk lebih elegan. Selain itu, penggunaan kemasan yang ramah lingkungan juga merupakan upaya keikutsertaan kami dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di sini untuk pemilihan teknologi sendiri, dalam proses produk, Kopi HTS masih menyewa peralatan untuk proses produk, yaitu mesin roasting digunakan untuk memanggang kopi. Meskipun begitu, jumlah teknologi tersebut masih belum cukup untuk membantu proses produksi. Hal tersebut terbukti bahwa Kopi HTS sering menolak permintaan pelanggan yang memesan buku kwitansi dengan kapasitas produksi lebih banyak. Dengan demikian, Kopi HTS diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, menghasilkan jumlah produk yang diinginkan, dan diperoleh mutu produk yang relatif lebih baik. Di sini ada proses produksi. Untuk proses produksi sendiri mungkin bisa dilihat gitu ya, akan dijelaskan secara singkat. Mungkin untuk tahapan-tahapannya sendiri, ada yang pertama itu ada pemilihan biji kopi, dan yang kedua ada pembersihan dan pengolahan biji kopi, yang ketiga ada pemanggangan atau disebut juga dengan roasting, yang keempat ada penggilingan atau disebut juga dengan grinding, dan yang kelima adalah finishing atau juga disebut juga dengan packaging juga. Bisa di next. Di sini ada lokasi dan layout Kopi HTS. Untuk Kopi HTS sendiri terletak di Kampung Tapos, RT 3 RW 01, Desa Sinaraja, Kecamatan Cipendi, Kabupaten Bandung Barat. Menurut pemilik perusahaan, pemilihan lokasi tersebut disebabkan letak yang strategis dari tempat pembelian bahan baku. Selain itu, lokasi juga secara langsung jauh dari jalan raya yang memungkinkan jauh dari kawasan macet, sehingga banyak yang tertarik untuk melakukan transaksi dengan pihak perusahaan. Untuk layoutnya sendiri bisa dilihat dari gambar yang di bawah ini. Oke, mungkin di next. Di sini ada aspek manajemen bisnis dan sumber daya manusia. Untuk visi Kopi HTS sendiri, yaitu menjadikan produsen kopi bubuk terkemuka yang dikenal karena kualitas, inovasi, dan berkelanjutan, serta menjadi pilihan utama bagi para pecinta kopi di seluruh Nusantara. Yang berikutnya adalah misi Kopi HTS. Untuk yang pertama, menghasilkan kopi bubuk yang berkualitas tinggi dengan menggunakan biji kopi pilihan dan teknologi pemrosesan yang modern. Untuk memastikan setiap cangkir kopi memberikan pengalaman rasa terbaik. Dan yang berikutnya adalah terus berinovasi dalam pengembangan produk dan proses, serta menciptakan varian kopi bubuk yang unik dan menarik untuk memenuhi berbagai selera konsumen. Yang berikutnya adalah menyediakan layanan pelanggan yang unggul dan responsif untuk memastikan kepuasan dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Yang berikutnya membangun merek kopi bubuk HTS yang kuat, dikenal luas melalui strategi pemasaran yang efektif baik online maupun offline untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
di next. Ya, berikutnya ada ini struktur organisasi Kopi HTS. Yang pertama sendiri ada owner, yang kedua ada CEO owner, yang ketiga ada bagian produksi, yang keempat ada admin, yang kelima ada bagian marketing, yang keenam ada bagian operasional, yang ketujuh ada bagian keuangan. Untuk mungkin penjelasan lebih lanjutnya mungkin bisa dilihat dalam penjelasannya. Bisa di next. Yang berikutnya ini ada aspek keuangan. Untuk aspek keuangan sendiri, sumber dana Kopi HTS memperoleh modal untuk pengembangan usahanya saat ini dengan melakukan tabungan pribadi dan peminjaman ke bank BRI untuk modal kerjanya. Kebutuhan dana Kopi HTS. Dana yang diperoleh dari perusahaan tersebut digunakan untuk kebutuhan modal investasi dan modal kerja operasional. Modal investasi Kopi HTS berinvestasi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli aktiva tetap senilai Rp27.123.000. Dan di sini ada modal kerja operasional Kopi HTS sendiri sebesar di angka untuk bahan baku sendiri di angka 300 juta dan biaya kerja tenaga langsung 316 juta. Dan untuk biaya overhead sendiri adalah Rp258.896.000 dan biaya administrasi dan umum adalah Rp34.569.000. Dan jadi total modal kerja operasi sendiri adalah Rp609.460.000. Dan untuk harga jual sendiri, harga jual produksi kopi HTS sendiri adalah Rp120.000 per kilogramnya. Selanjutnya ada bab 4 yaitu analisis SWOT, yang dimana ada analisis SWOT terhadap kopi HTS. Yang pertama ada kekuatan atau strengths, yang dimana ini ada 5 poin. Yang pertama ada menarik konsumen yang peduli terhadap lingkungan dan meningkatkan citra perusahaan. Lalu yang kedua ada mempermudah akses pengiriman bahan baku dan distribusi produk. Lalu yang ketiga ada mengurangi resiko finansial terkait bunga pinjaman dan kewajiban pembayaran cicilan. Lalu yang keempat ada memastikan karyawan memiliki keterampilan praktis yang langsung dapat diterapkan. Lalu yang terakhir ada menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan memperkuat loyalitas. Lalu yang kedua ada kelemahan atau weakness. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada menghambat kemampuan untuk mengelola keuangan secara efektif. Lalu yang kedua ada membatasi kemampuan untuk melakukan ekspansi atau investasi besar. Lalu yang ketiga ada produk tidak memiliki diferensiasi yang jelas dengan pesaing. Lalu yang keempat ada terbatasan pada area tertentu dan tergantung pada ahli dari supplier. Lalu yang keempat ada peluang atau opportunity. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara lokal maupun internasional. Yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan kualitas produk. Yang ketiga ada peluang untuk meningkatkan penjualan atau mengidentifikasi efisiensi dan mengelola anggaran dengan lebih baik. Lalu yang terakhir ada ancaman atau threats. Yang pertama ada mengurangi pangsa pasar, yang kedua ada mempengaruhi operasional dan melakukan penyesuaian yang cepat. Lalu yang ketiga ada mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan resiko jika hubungan dengan supplier terganggu. Next. Lalu di sini ada analisis SWOT terhadap teror kopi, yang dimana teror kopi ini adalah pesaing di daerah Bandung Barat. Yang pertama ada kekuatan atau strengths, yang dimana ini ada 4 poin. Yang pertama ada konsep bisnis yang unik, kualitas kopi yang unggul. Yang ketiga ada suasana kafe yang nyaman dan menarik. Lalu yang keempat ada tim yang
pengalaman dan bersemangat. Lalu yang kedua ada kelemahan atau weakness. Di sini juga sama, ada 4 poin juga. Yang pertama ada modal usaha yang besar, lalu yang kedua ada persaingan yang ketat, lalu yang ketiga ada ketergantungan pada pemasok biji kopi, yang keempat ada biaya operasional yang tinggi. Lalu yang ketiga ada peluang atau opportunity, sama juga di sini ada 4 poin. Yang pertama ada meningkatnya permintaan kopi, yang kedua ada perkembangan tren gaya hidup, yang ketiga ada ekspansi ke pasar baru, lalu yang keempat ada kerjasama dengan bisnis lain. Yang terakhir ada ancaman atau threat. Yang pertama fluktuasi harga biji kopi, lalu yang kedua ada perubahan tren dan selera konsumen, lalu yang ketiga ada keterampilan karyawan, yang keempat ada bencana alam atau wabah penyakit. Next. Oke, yang bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis data pada data-data yang diperoleh penulis yang dilanjutkan dengan proses pembahasan di bab 2 di bab 3 terus ditambah dengan analisis SWOT pada bab 4 terhadap perusahaan kopi HTS. Lalu dengan menggunakan berbagai asumsi dan metode ilmiah dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama ada aspek pemasaran, yang dimana ini menunjukkan bahwa pasar untuk kopi spesialis untuk berkembang dengan preferensi konsumen yang semakin berubah untuk produk berkualitas tinggi, yang dimana strategi pemasaran ini yang berfokus dalam diferensiasi produk dan penguatan merek akan menjadi kunci keberhasilan. Next. Lalu yang kedua ada aspek manajemen operasional, yang dimana kopi HTS ini perlu terus meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan dan proses produksi untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga sambil mengurangi biaya produksi. Adopsi teknologi dapat proses operasional dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Lalu yang ketiga ada aspek manajemen bisnis dan sumber daya manusia, yang dimana ini sangat penting untuk mempertahankan produktivitas dan motivasi karyawan. Pengembangan karyawan dan kepemimpinan yang berorientasi pada visi jangka panjang yang membantu menciptakan lingkungan kerja dan berdaya saing tinggi. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada aspek keuangan, yang dimana dari segi keuangan ini kelayakan bisnis kopi HTS ini telah diverifikasi dengan baik. Namun manajemen harus tetap waspada terhadap fluktuasi harga bahan baku yang biaya operasional dan dapat mempengaruhi margin keuntungan. Yang terakhir ada saran dari presentasi ini. Yang pertama ada penguatan strategi pemasaran, yang dimana pengembangan kampanye pemasaran yang lebih terfokus dan inovatif untuk menjangkauan target pasar yang lebih luas. Lalu yang kedua ada optimalisasi proses operasional, yang dimana ini harus terus meningkat efisiensi produk dan manajemen rantai pasok untuk mengurangi biaya dan peningkatannya kualitas produk. Lalu yang ketiga ada investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, yang dimana ini juga melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan secara teratur untuk meningkatkan keterampilan dan loyalitas mereka. Lalu yang terakhir ada manajemen keuangan yang teliti. Nah, ini juga memantau secara aktif arus kas dan biaya operasional untuk mengidentifikasi potensi kehematan dan mengelola risiko keuangan yang lebih baik. Next.
Sekian dari presentasi kami. Semoga teman-teman dapat termotivasi untuk semangat dalam mengajar kesuksesan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.